everything. Pump it, louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Hai, nama saya Nurfiatin Habibah. Saya Nurul Aini. Saya Sita Sari. Dan saya Nita Berdana. Saya Faturada Fadila. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas golongan 1A dan 2A, yang dimana sistem periodik unsur itu memiliki 16 golongan, terdiri atas 1 sampai 8 dan dibagi menjadi golongan A dan B, dimana setiap unsur memiliki baloknya masing-masing. Pada pembahasan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas diantaranya yaitu sifat-sifat pada golongan unsur 1A dan 2A, kemudian kelimpahan dan manfaat golongan 1A dan 2A. Ketiga yaitu bahaya unsur golongan 1A dan 2A, dan keempat itu bagaimana pembuatan golongan 1A dan 2A. Golongan 1A atau logam alkali. Kereaktifan logam alkali ditunjukkan oleh reaksi-reaksinya dengan beberapa unsur non-logam. Semua senyawa logam alkali merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, sedangkan dengan rasa membentuk amalgam yang sangat reaktif dengan reduktor. Sifat umum unsur logam alkali itu yang pertama ada litium dengan titik didih 1609, titik lele 450, energi ionisasi 1 520, energi ionisasi 2 7298, elektronegativitasnya 0,98, jari-jari ionnya 0,60. Yang kedua ada natrium atau Na dengan titik didih 1154, titik leleh 371, energi ionisasi 1 495, energi ionisasi 2 4563, elektronegativitasnya 0,98, jari-jari ionnya 0,95. Yang ketiga ada kalium atau Ka dengan titik didih 1039, titik leleh 337, energi ionisasi 1 418, energi ionisasi 2 3551, elektronegativitas 0,82, jari-jari ion 1,33. Yang keempat ada rubidium dengan titik didih 967, titik leleh 312, energi ionisasi 1 403, energi ionisasi 2 2632, elektronegativitas 0,82, jari-jari ion sama dengan 1,48. Yang terakhir ada cesium atau CS dengan titik didih 952, titik leleh 302, energi ionisasi 1 374, energi ionisasi 2 2420, elektronegativitas 0,79, jari-jari ion 1,69. Warna nyala unsur 1A, litium merah tua, natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium merah violet, dan cesium biru. Dilanjut dengan golongan 2A atau alkali tanah. Seperti halnya logam alkali, unsur-unsur alkali tanah juga merupakan logam-logam yang reaktif. Kereaktifannya semakin bertambah dari Be ke Ba. Be merupakan unsur alkali tanah yang kurang reaktif, bahkan tidak bereaksi dengan air. Berikut adalah sifat umum masing-masing logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium atau Be. Titik didihnya itu 3043, titik lelehnya 1553, energi ionisasi yang pertamanya itu 900, energi ionisasi yang keduanya itu 1800, elektronegativitasnya itu 1,57, jari-jari ionnya itu 0,31. Yang kedua ada magnesium atau Mg. Titik didihnya itu 1383, titik lelehnya itu 923, energi ionisasi yang pertamanya itu 900, energi ionisasi yang keduanya 1800, yang kedua ada magnesium atau Mg. Titik didihnya itu 1383, titik lelehnya itu 923, energi ionisasi yang pertamanya 900, energi ionisasi yang keduanya 1800, elektronegativitasnya 1,57, jari-jari ionnya 0,65. Yang ketiga ada kalsium atau Ca. Titik didihnya itu 1713, titik lelehnya 1111, energi ionisasi yang pertamanya 590, energi ionisasi yang keduanya 1150, elektronegativitasnya itu 1,00 dan jari-jari ionnya 0,99. Keempat ada strontium atau Se. Titik didihnya itu 1653, titik lelehnya 1041, energi ionisasi yang pertamanya 550,
Energi ionisasi yang keduanya 1016, elektronegativitasnya 0,95, jari-jari ionnya 1,13. Dilanjut yang kelima, ada barium atau Ba. Titik didihnya 1919, titik lelehnya 987, energi ionisasinya yang pertama 500, energi ionisasi yang keduanya 970, elektronegativitasnya 0,89, jari-jari ionnya 1,35. Yang terakhir ada warna nyala unsur 2A. Yang pertama itu ada berilium putih, magnesium putih, kalsium merah, strontium merah anggur, barium hijau, dan radium tidak ada. Kelimpahan dan manfaat unsur golongan 1A dan 2A. Yang pertama, golongan 1A terdapat pada logam alkali, terdiri atas litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Yang pertama itu litium. Litium terdapat di alam dengan massa jenis paling kecil, yaitu bersifat reaktif dan terkorasi dengan cepat, dan akan menjadi hitam di udara yang lembab terkandung dalam keramik, gas tahan panas, baterai litium, dan lain-lain. Kemudian ada natrium. Natrium terdapat dalam senyawa alam yang tak pernah berwujud. Dia akan mengapung apabila di air dan jika digerus menjadi bubuk. Biasanya terkandung dalam deterjen, soda kue, kemudian warna, dan lain-lain. Kalium. Kalium itu terdapat dalam air laut atau mineral lainnya. Biasanya terkandung dalam fotosel, pupuk, elektrolit baterai, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada rubidium, biasanya digunakan untuk sel fotolistrik. Dan yang terakhir ada cesium. Cesium itu yaitu logam alkali yang lunak berwarna putih keemasan. Dia itu akan mencair pada suhu ruangan tertentu. Biasanya digunakan untuk jam atom. Golongan yang kedua yaitu alkali tanah, terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Pertama yaitu berilium. Berilium ditemukan dalam 30 jenis mineral. Biasanya terkandung dalam batu mulia, kemudian aliase, dan lain-lain. Pada magnesium, magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi. Biasanya digunakan untuk zat campuran seperti MgOH2 sebagai obat. Dan ketiga yaitu kalsium. Kalsium yaitu elemen terabaikan kelima dan terbanyak di bumi. Biasanya digunakan untuk pembuatan gas etilen, kemudian pembentukan tulang dan gigi. Dan yang keempat ada strontium. Strontium itu biasanya digunakan untuk pewarna cat, kemudian pewarna kembang api, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu barium. Barium biasanya digunakan untuk membuat kembang api. Kemudian ada bahaya unsur-unsur kimia. Yang pertama karbon. Dalam bentuk CO2 menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Dalam bentuk CFC menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dalam bentuk CCl4 menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Kemudian dalam bentuk CS2 yaitu bersifat racun, dan terakhir dalam bentuk CO menyebabkan darah kekurangan oksigen. Yang kedua ada nitrogen. Campuran NO dan NO2 akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan iritasi pada mata dan tumbuhan akan menjadi kering. Selain itu juga hujan asam dapat merusak pH, perairan, dan bangunan. Kemudian selanjutnya ada silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Kemudian ada fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dalam larutan air, akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Kemudian yang kelima ada belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 bisa merusak kulit dan menyebabkan korosi. Selanjutnya ada radon. Jika radon terhirup dan tertinggal di paru-paru akan menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian ada aluminium. Aluminium dapat merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada krom. Krom sangat beracun dan dapat menyebabkan kanker. Kemudian yang ke-9 ada mangan.
Pada pengelasan baja dan logam Mn akan dihasilkan asap yang bersifat racun yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Dan yang terakhir ada logam tembaga. Pada penambangan tembaga terdapat pasir sisa yang masih mengandung logam CO. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan bagi organisme-organisme yang ada dalam perairan tersebut. Nah, ini dia pembuatan unsur golongan 1A dan 2A dari golongan alkali dan golongan alkali tanah. Kesimpulan dari pembahasan di atas, golongan 1A dan 2A memiliki sifat masing-masing. Tak bisa dipungkiri, selain memberikan manfaat, beberapa unsur kimia memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Cara mencegah dan menanganinya tidak terlepas dari sifat yang dimiliki unsur-unsur tersebut.